Shalom saudaraku yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Harianku. Malam hari ini kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamaah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah memberitahu Anda apa yang baik, dan apakah yang menuntut Tuhan darinya, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Bagi Anda yang memiliki anak yang suka melakukan kekerasan dan sulit diatur, tentu tahu betapa sulitnya mengasuh mereka. Bahkan jika anak-anak yang keras kepala ditundukkan. Bayangkan betapa sulitnya berurusan dengan orang dewasa seperti ini. Seberapa sulitkah menghadapi karyawan yang keras kepala di kantor? Seorang teman saya baru-baru ini mengeluh tentang hal itu. Dia berbagi bahwa sulit untuk mengontrol banyak orang dengan sifat kepribadian yang berbeda. Tidak apa-apa jika itu hanya sifat mereka yang beragam. Tetapi bagaimana jika ada antagonisme yang membandel di antara mereka? Mungkin mudah untuk mengatakan menembak, tetapi pada kenyataannya, menembak pun tidak menghilangkan apa yang kita curigai. Satu hal yang pasti, tidak mudah menghadapi orang yang suka melawan atau membangkang. Pepatah kami mengatakan, makan hati dengan hati. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana perasaan Tuhan tentang penentangan anak-anak-Nya? Ada banyak orang percaya yang menolak untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan terus membenarkan satu demi satu. Itu benar. Dan Anda bisa membayangkan betapa kecewa dan sedihnya Tuhan melihat perilaku seperti ini. Jika kita bisa merasa tidak nyaman, kecewa, sedih, dan lain-lain,
di hadapan segelintir orang saja, maka Allah pun akan merasakan hal yang sama. Jika kita harus menghadapi banyak anaknya, Dia memberikan yang terbaik, keselamatan yang dijanjikan, bahkan dengan rela mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita. Tapi apa yang akan kita kembalikan? Kita bahkan terus melawan dan membangkang, dan tentu saja sedih. Dalam bentuk apa sikap keras kepala ini terjadi? Banyak. Lihatlah beberapa dari mereka. Ketika Tuhan berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Kami membalas, "Maaf, tetapi saya terlalu sibuk dengan aktivitas, pekerjaan atau aktivitas lain untuk bertemu dengan Anda." Ketika Tuhan ingin kita rajin membaca dan menanggapi firman-Nya, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yosua pasal 1 ayat 8. Kami mengatakan, kami tidak punya cukup waktu untuk melakukannya. Meskipun Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang sama untuk kebaikan kita sendiri. Seperti kelanjutan dari ayat sebelumnya mengatakan, agar Anda hati-hati melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian, perjalanan Anda akan berhasil, dan Anda akan menjadi beruntung. Ketika Tuhan berseru, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Saya ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur pasal 46 ayat 11. Kita bahkan menolak untuk diam, karena diam sesaat hanya akan membuang waktu. Alih-alih diam, kita lebih mementingkan panik dan terus mencari jalan sendiri, termasuk mengambil keputusan yang di luar kehendak Bapa. Kita mengembara, terus berpikir bahwa kita lebih mengenal diri sendiri, tanpa memikirkan kemungkinan dampak negatifnya. Jadi ketika Tuhan berkata, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Justru kita berkata, tunggu dulu, rasanya dunia ini penuh dengan kenikmatan dan kenikmatan itu sayang untuk diabaikan. Ini hanyalah beberapa contoh ketidaktaatan yang sering dilakukan oleh orang percaya. Alih-alih menurut, kami menyerah pada keadaan dan tersesat seperti yang dialami banyak orang. Padahal di setiap perintah Allah, ada janji luar biasa yang siap diberikan kepada kita sebagai upahnya. Sayangnya, kita lebih mementingkan masalah lain di dunia ini daripada menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan
Ketika melihat perilaku kita yang karena berbagai alasan bergantung dan mengabaikannya, sebagai orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, apakah kami pantas melakukan ini? Kitab Ulangan menawarkan dua pilihan bagi kita semua. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, menyelamatkan kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ulangan pasal 30 ayat 19. Kelanjutannya mengatakan bagaimana caranya, yaitu dengan mencintai Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Ulangan 30 ayat 20. Himbauan ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena artinya hidupmu dan umurmu yang panjang di tanah yang dijanjikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Berikanlah kepada mereka, mengutamakan kekacauan dunia tidak akan pernah membawa kebaikan, malah merugikan kita. Meski terdengar menyenangkan dan nikmat, itu hanya sesaat, karena dampaknya mempengaruhi sesuatu yang berlangsung selamanya. Bukan berarti kita salah jika kita serius dengan pekerjaan di dunia atau sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari, atau bahkan tidak boleh bersenang-senang sama sekali. Tapi jangan biarkan semua itu terjadi dari Tuhan atau tidak membuat hidup kita buruk, menggunakan alasan untuk melupakan hubungan kita dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan tidak meminta terlalu banyak dari kita, dan semua ini juga untuk keuntungan kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Hai manusia, telah memberitahu Anda apa yang baik dan apakah yang menuntut Tuhan darinya, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika pasal 6 ayat 8. Jika menurut Anda jauh lebih bahagia memperlakukan anak yang penurut daripada anak yang keras kepala, mengapa kita tidak menunjukkan sikap yang sama terhadap Bapa yang telah begitu baik kepada kita? Lagi pula, itu untuk kebaikan kita sendiri. Menyenangkan Tuhan dengan menjadi anak-Nya yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini,
Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.